Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 28 Suara Kuat. Wali kota, saya minta maaf, tapi saya hanya seorang tamu. Saya tidak ingin mati di sini. Seorang pria lain berlari ke arah Li San Yue dan bersujud di depannya. Pria pertama yang bersujud adalah Yang Xiao, dan pria kedua bernama Chang San. Mereka berdua adalah tamu yang sedang mengunjungi Jiang Zhenhai, dan mereka telah setia kepada Jiang Zhenhai sebelumnya. Yang Xiao, Chang San, kalian berdua brengsek. Wali kota telah memperlakukan Anda dengan sangat baik, jadi bagaimana Anda bisa begitu tidak berharga? Zhou Beizhen berkata dengan nada memarahi. Bajingan, orang-orang tak berguna, jangan pernah menyebut diri kalian laki-laki lagi. Orang tua gemuk itu pun marah. Biarkan saja mereka pergi, setiap orang punya keinginannya sendiri. Tidak perlu bagi mereka untuk mati bersama kita. Karena kamu punya kesempatan untuk hidup, maka kamu harus menghargainya. Kata Jiang Zhenhai. Saya tidak akan berlutut seperti anjing dan bersujud, saya lebih baik mati. Zhou Beizhen berkata dengan sinis. Saya akan mati sebagai seorang pria, dan 18 tahun kemudian saya akan menjadi pria terhormat lagi. Lelaki tua kurus itu memukul dadanya sendiri sambil berbicara. Prajurit Qihai lainnya tidak berlutut. Mereka semua memiliki martabat, dan terlebih lagi, Jiang Zhenhai telah memperlakukan mereka dengan baik selama ini. Jika mereka membelot ke pihak musuh saat keluarga Jiang dalam kesulitan, mereka tidak akan bisa lagi menyebut diri mereka sebagai laki-laki. Di sisi lain, Li San Yue menatap kedua pria yang berlutut. Ada sedikit rasa hina di matanya, kalian berdua berdiri, aku tidak akan membunuh kalian, tetapi kalian berdua akan membunuh Jiang Zhenhai. Li San Yue memandang ke arah Jiang Zhenhai. Dia tidak akan membunuhnya secara pribadi, tapi dia ingin dia dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Itu akan membuat Jiang Zhenhai menderita dalam kematiannya. Apa? Kedua lelaki itu berteriak bersamaan, mereka tidak pernah menyangka kalau Li San Yue akan punya tuntutan sebesar itu terhadap mereka. Ada apa? Kalau kau tidak mau melakukannya, aku akan membunuh kalian berdua sekarang juga. Li San Yue berkata dengan santai. Kekuatan dari intifananya mengelilingi kepala Yang Xiao dan Chang San, membuat mereka kesulitan bernapas. Mereka saling memandang, menggertakkan gigi dan menggelengkan kepala. Setelah itu, keduanya berdiri dan mulai berjalan menuju Jiang Zhenhai. Wali kota, kami minta maaf. Keduanya melepaskan kekuatan Yuan mereka. Untuk bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan selain melakukan hal ini. Persetan denganmu. Zhou Beizhen adalah orang pertama yang berbicara. Dia dan lelaki tua kurus itu berlari ke depan seperti angin dan menyerang dengan serangan terkuat mereka. Wah! Kedua pengkhianat itu merasa bersalah, dan mereka tahu bahwa mereka tidak sebanding dengan Zhou Beizhen dan yang lainnya yang sedang marah. Mereka dipukul dan terlempar, jatuh ke tanah tidak jauh dari situ. Huff! Li San Yue mendengus dingin. Ia mengeluarkan gelombang kekuatan Yuan yang kuat dari tubuhnya, membuat Zhou Beizhen dan yang lainnya terlempar ke belakang. Pria tua yang gemuk dan kurus itu sama-sama memiliki tingkat keterampilan yang lebih rendah. Akibatnya, keduanya memuntahkan darah. Perbedaan antara mereka berdua dan Li San Yue terlalu besar. Kalian hanyalah beberapa prajurit Qihai, beraninya kalian melawan. Li San Yue berperilaku seolah dia lebih baik dari semua orang. Kecuali, tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Bunuh saja mereka dan tangkap bajingan kecil Jiang Chen itu. Mo Rongtian berkata dengan kejam. Baiklah, bunuh mereka semua dan hancurkan rumah wali kota. Jangan biarkan seorang pun hidup. Li San Yue memberi perintah dengan dingin. Dia adalah orang yang kejam. Bang! Mengikuti kata-kata Li San Yue, semua pria dari keluarga Li melepaskan kekuatan Yuan mereka pada saat yang bersamaan. Kekuatan Yuan yang mengamuk bagaikan badai dahsyat. Berani sekali kau. Tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah suara yang kuat keluar dari suatu tempat di dalam halaman rumah Jiang. Suara itu menyambar seperti guntur dari langit, semua orang mendengar kemarahan yang bergema. Hanya 3 kata ini saja mengejutkan semua orang di sini. Wah! Setelah itu, terdengar suara ledakan. Semua orang bisa melihat atap rumah di dalam kompleks mansion meledak, tekanan tak terlihat memenuhi atmosfer. Setelah itu, udara meledak, dan nyala api merah muncul dari bawah. Itu tampak seperti seekor naga, dan membentuk lautan api selebar 3 meter di udaranya. Gelombang tak terlihat dikirim keluar dari naga, menyebabkan munculnya pusaran air yang dalam. Wus! Kekuatan jiwa yang kuat menyebar dan memenuhi atmosfer di atas rumah wali kota. Kekuatan jiwa yang begitu kuat, bahkan jiwaku sendiri menggigil, ini adalah tekanan jiwa yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah membentuk inti surgawi mereka.
Wajah Li San Yue langsung kehilangan warnanya. Kombinasi kekuatan jiwa dan api, ini adalah metode yang hampir sempurna untuk mengendalikan api. Ada seorang alkemis yang kuat di suatu tempat di sekitar sini. Kekuatan jiwa seorang prajurit inti surgawi. Ada seorang prajurit inti surgawi di sini. Dua prajurit Mortal Core lainnya melihat api di langit dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan jiwa yang kuat di dalam lautan api, tekanan tak kasat mata milik seseorang yang berada di alam inti surgawi. Para lelaki dari keluarga Jiang tercengang. Mereka melihat lautan api di atas rumah, ekspresi wajah mereka campur aduk. Disitulah Cener tinggal. Jiang Zhenhai sangat terkejut hingga mulutnya menganga lebar. Kekuatan jiwa yang begitu kuat, sejak kapan ada pejuang hebat yang bersembunyi di kamar Tuan Muda? Zhou Beizhen bergumam pada dirinya sendiri. Aku sedang berkultivasi di sini, beraninya kalian semua datang dan menggangguku, mati saja. Suara yang kuat itu berbicara sekali lagi. Ini adalah suara yang menggema di jiwa seseorang, dan dapat dengan mudah mengganggu pikiran seseorang. Yang mulia, kami minta maaf. Kami tidak tahu kamu ada di sini. Mohon maafkan kami karena mengganggu Anda, Yang Mulia. Nama saya Li San Yue, kepala keluarga Li di Kota Merah. Saya dengan tulus mengundang Yang Mulia untuk datang berkultivasi di dekat keluarga kami. Saya pasti akan memberikan kondisi terbaik untuk yang terhormat. Kota Langit Wangi terlalu kecil untuk orang sepertimu, tidak sesuai dengan statusmu. Li San Yue menarik kembali seluruh kekuatannya dan membungkuk sedikit ke arah langit. Dia berbicara dengan cara yang sangat sopan, tidak berani main-main dengan prajurit inti surgawi. Kenyah. Lautan api bergetar, teriakan itu berasal dari dalam. Wajah orang-orang dari keluarga Li semuanya berubah. Mereka tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Bukan karena mereka takut dengan tekanan, tetapi karena mereka takut prajurit di alam inti surgawi akan marah dan membunuh mereka. Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu untuk keluar dari sini. Jika kamu tidak keluar saat itu, kamu akan terbakar menjadi abu. Suara kuat itu kembali terdengar. Lautan api di langit menderu dan mulai mengembang. Pada saat yang sama, pedang api besar terbentuk dan menunjuk ke arah Li San Yue. Li San Yue merasa takut. Meskipun dia berada di tahap akhir Mortal Core Realm, dia sama sekali tidak sebanding dengan seorang pejuang Heavenly Core. Selain itu, dia tidak tahu siapa orang ini, tetapi kendali sempurna atas api dan kekuatan jiwa yang kuat membuatnya takut. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Prajurit inti mortal lainnya bertanya dengan ekspresi pucat di wajahnya. Ada prajurit inti surgawi di keluarga Jiang. Jika kita membuatnya marah, kita semua akan mati di sini, ayo pergi dulu, lalu kita bisa memikirkan cara untuk membalas dendam di masa depan. Kata Li San Yue. Meskipun dia tidak ingin melepaskan mereka begitu saja, dia tidak punya pilihan lain dalam situasi ini. Dia tidak berani melakukan apapun, meskipun dia meminjam keberanian orang lain. Pedang api besar itu menunjuk ke arahnya, dan siapa yang tahu kapan pedang itu akan menembaknya dan membunuhnya. Pergilah sekarang. Suara itu terdengar seperti sambaran petir, tekanannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pedang api besar itu bergetar, seolah hendak menembak dan menyerangnya kapan saja. Li San Yue ketakutan dan tidak berani menunda lagi. Dia menatap Jiang Zhenhai dan berbalik menuju pintu masuk, ayo pergi. Tunggu. Suara itu berbicara lagi, tinggalkan orang dari keluarga murung itu. Wajah Murong Tian langsung memucat setelah mendengar ini. Dia menatap Li San Yue dengan ekspresi menyedihkan seperti seorang pengemis. Prajurit inti surgawi yang tersembunyi ini telah membuatnya takut setengah mati, dan bahkan Li San Yue harus mundur karena dia. Jika dia tertinggal, maka hanya kematian yang akan menunggunya. Murong Tian, kau akan tinggal di sini. Li San Yue berkata dengan santai tanpa melihat Murong Tian. Dia memberi isyarat kepada semua anak buahnya untuk mengikuti dan pergi dengan tergesa-gesa. Murong Tian tidak berharga baginya, dan menyinggung seorang prajurit inti surgawi karena Murong Tian adalah tindakan bodoh. Kepala Li, bagaimana dengan kita? Yang Xiao dan Chang San berdiri dari tanah dan bergegas menuju pintu masuk, tetapi mereka dihadang oleh Zhou Beizhen dan lelaki tua gemuk itu. Orang-orang lainnya bergerak pada saat yang sama dan menangkap Murong Tian. Tekanan jiwa dan lautan api yang luar biasa menghilang saat Li San Yue pergi bersama anak buahnya. Semua orang dari rumah wali kota bingung, dan beberapa dari mereka menyeka keringat di wajah mereka secara diam-diam. Beberapa saat yang lalu, mereka semua begitu dekat dengan kematian. Saat ini, semua orang merasa sedikit lega. Siapa yang mengira akan ada prajurit tingkat tinggi yang bersembunyi di suatu tempat di rumah wali kota? Dan dengan suara yang kuat dia berhasil mengusir Li San Yue. Saudara Zhou, tangkap mereka dulu.
Jiang Zhenhai memberitahu Zhou Beizhen sebelum dia mulai berjalan menuju rumah Jiang Chen. Jiang Zhenhai mendorong pintu hingga terbuka dan melihat ubin lantai berserakan. Dia melihat ke atap rumah Jiang Chen dan melihat lubang besar di sana. Sepertinya prajurit inti surgawi itu bersembunyi di dalam ruangan ini. Jiang Zhenhai berjalan ke depan rumah Jiang Chen. Pintunya tertutup rapat. Dia mengangkat lengannya dan bersiap untuk mengetuk pintu, tetapi dia segera menghentikan dirinya. Jika memang ada prajurit inti surgawi di ruangan itu, maka tidak sopan jika masuk begitu saja. Dia berbalik dan pergi. Dia percaya bahwa Jiang Chen akan memberinya penjelasan ketika dia keluar dari ruangan. Di dalam kamar, Jiang Chen sedang berbaring di tempat tidur dengan ekspresi pucat. Dia benar-benar pingsan. Ada darah di seluruh spray, sepertinya dia baru saja memuntahkannya. Seorang prajurit inti surgawi yang tersembunyi. Tentu saja tidak, di kediaman ini hanya ada satu orang, Jiang Chen. Baru saja, Jiang Chen menggunakan keterampilan Great Soul Derivation dan meningkatkan level jiwanya dalam jumlah besar dalam waktu singkat, mencapai kekuatan prajurit ranah inti surgawi untuk sementara. Hal ini memungkinkan dia untuk menakut-nakuti Li San Yue, membuat semua orang berpikir bahwa ada prajurit inti surgawi yang tersembunyi di kamarnya. Metode yang melanggar prinsip-prinsip surgawi dan melawan hukum alam seperti itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Jiang Chen yang dulunya adalah orang suci terhebat di dunia. Hanya keterampilan ajaib seperti keterampilan Great Soul Derivation yang dapat meningkatkan level jiwa seseorang dalam waktu yang singkat. Namun, biaya untuk melakukan hal seperti ini sangatlah besar. Jiwa manusia adalah bagian terlemah dari tubuh manusia, tetapi juga merupakan bagian terpenting dari manusia. Jiwa adalah sumber dari segalanya, dan sekali terluka, akan sangat sulit untuk disembuhkan. Jiang Chen mengedarkan keterampilan derivasi jiwa agung dan meningkatkan kekuatan jiwanya untuk menyamai prajurit inti surgawi untuk sementara, yang merusak jiwanya dalam prosesnya. Tekanan untuk melakukan ini membuatnya kehilangan semua energinya, itulah sebabnya dia pingsan segera setelah Li San Yue pergi.